Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Ibu harap kalian sudah dalam posisi yang nyaman untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar kedudukan titik, garis, dan bidang pada suatu ruang datar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar jarak dalam ruang bidang datar. Oke, jarak dalam ruang bidang datar ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada jarak titik ke titik, ada jarak titik ke garis, dan ada jarak titik ke bidang. Nah, ketiganya ini akan memakai teorema Pythagoras. Masih ingat kan teorema Pythagoras itu apa? Nah, dalam materi ini, teorema Pythagoras akan sangat terpakai. Sekarang kita akan belajar jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar dahulu. Setelah kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang, lalu menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke titik, dan menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Coba sebelum kita mulai, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalkan terdapat beberapa kota dalam satu provinsi nih, seperti yang kalian lihat di gambar. Ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Dan masing-masing kota ini ada jaraknya. Faisal berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Ya. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan kota C? Lalu berikan alasan untuk jawaban kalian. Nah, untuk menjawabnya, kita akan membuat tabel kemungkinan rute dulu yang bisa dilalui Faisal, seperti yang Ibu buat. Misal, kemungkinan rute dari kota A ke kota C. Yang pertama, bisa langsung dari A ke C, yaitu jaraknya 30 km. Lalu bisa juga Faisal dari kota A ke kota B, lalu ke kota C. Jadi rutenya ke A, B, C. Berarti panjang lintasannya adalah 21 km ditambah 18 km, sama dengan 39 km. Lalu rute lainnya, Faisal dari kota A ke kota D, lalu ke kota C. A ke D itu panjang lintasannya 20 km. Dari kota D ke kota C, panjang lintasannya 25 km. Berarti totalnya 45 km. Rute yang keempat, Faisal dari kota A ke kota B, ke kota D, lalu ke kota C. Nah, ini panjang lintasannya dari kota A ke kota B itu 21. Ditambah dari kota B ke kota D itu 22 km. Dari kota D ke kota C itu 25 km. Jadi panjang lintasannya adalah 68 km. Yang kelima, rute kelima, dari kota A ke kota D, lalu ke kota B, dan ke kota C. Jadi rutenya A, D, B, C. Sehingga panjang lintasannya 20 km ditambah 22 km ditambah 18 km sama dengan 60 km. Dari tabel di atas, tampak bahwa rute terpendek dari kota A ke kota C adalah rute yang pertama, yaitu dari A langsung ke kota C, yaitu sepanjang 30 km. Jadi, jarak antara kota A dan kota C adalah panjang lintasan terpendek,
yang menghubungkan antara kota A dan kota C, yaitu rute yang pertama A ke C sepanjang 30 km. Dari ilustrasi ini bisa kita simpulkan jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi, jika ada titik A ke titik B, jarak itu adalah panjang lintasan terpendek. Bisa saja lintasannya begini, tapi dia jadi bukan lintasan terpendek, atau bisa juga lintasannya begini. Nah, ini bukan lintasan terpendek. Lintasan terpendeknya itu berupa garis lurus. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang pertama, B ke F. Yang pertama, B ke F, jaraknya itu bisa diwakili dengan ruas garis BF atau rusuk BF. Berapa panjang rusuknya? 20 cm. Lalu yang B, A ke D. A ke D. A ke D ini juga diwakili oleh ruas garis AD atau rusuk AD sama dengan 20 cm. Yang C, G ke H. G ke H. Nah, G ke H juga diwakili oleh ruas garis GH atau rusuk GH sama dengan 20 cm. Nah, sekarang yang D, A ke C. Nah, kalau A ke C itu merupakan diagonal bidang. Untuk menyelesaikan soal yang keempat ini, kita harus memperhatikan segitiga ABC. Nah, AB-nya itu 20, BC-nya juga 20. Yang ditanya panjang sisi AC. Kalau kita kerjakan, ini kita pakai rumus Pythagoras. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah 400 sama dengan akar 800. Nah, 800 ini kita pecah menjadi akar 400 dikali akar 2. Akar 400 itu 20 dikalikan dengan akar 2, berarti panjangnya 20 akar 2. Bagaimana yang kita tahu kalau misalkan rusuknya sama, panjangnya 20, misalkan ini, diagonal bidangnya tinggal kita tambahkan akar 2 ya di belakang rusuknya, berarti ini 20 akar 2. Yang kelima, dari titik H ke titik B. Nah, ini kalau kita lihat, HB itu sama dengan diagonal ruang. Cara mencarinya berarti kita harus perhatikan segitiga BDH. Panjang BD-nya tadi udah ada diagonal bidang 20 akar 2. Ingat ya, panjang BD itu sama dengan panjang AC.
Lalu panjang HD-nya atau DH-nya itu 20 cm. Berarti panjang HB itu sama dengan akar BD kuadrat ditambah HD kuadrat sama dengan akar 20 akar 2 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar 400 dikali 2 ditambah 400 sama dengan 800 ditambah 400 sama dengan akar 1200. Nah, akar 1200 ini kita pecah lagi menjadi akar 400 dikali akar 3 sama dengan 20 akar 3. Bagaimana kita tahu juga kalau diagonal ruang itu, kalau rusuknya sama, tinggal kita tambahkan akar 3 ya di belakang angka rusuknya, berarti ini 20 akar 3 cm. Lanjut, yang keenam, dari titik G ke titik tengah AB. Nah, Ibu misalkan di sini Ibu kasih titiknya M, titik tengah AB-nya M. Artinya, kita harus melihat segitiga. Nih, maaf ya kalau miring. Nih, ini M, G, yang ini B. MB-nya karena dia titik tengah, berarti ini 10. Lalu GB-nya ini merupakan diagonal bidang, berarti 20 akar 2. GM sama dengan akar, oh iya Ibu lupa, ini siku-siku ya. GM sama dengan MB kuadrat ditambah BG kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 20 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 100 ditambah 800 sama dengan akar 900. Akar 900 itu 30. Gimana? Mudah kan mengerjakannya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diketahui 5 PABCD seperti gambar di samping. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuknya 6. Panjang TA itu sama dengan panjang TB, sama dengan panjang TC, dan sama dengan panjang TD, yaitu 5 cm. Dan M adalah titik tengah AC. Sekarang hitung jarak antara titik T dan titik M. Nah, kalau ini kita tarik garis ke bawah, anggap lurus ya. Nah, bisa kita lihat ada segitiga T, M, C. Nah, panjang TC-nya itu 5. Panjang MC-nya ini setengah dari AC. Panjang TM-nya ini yang kita tanyakan. Oke, yang pertama kita kerjakan, pasti cari dulu AC-nya. AC-nya kita pakai Pitagoras. Dari apa? Dari panjang AB kuadrat ditambah panjang BC kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 36. Sama dengan akar 72. Bisa kita pecah menjadi akar 36 dikali akar 2. Sama dengan 6 akar 2.
Karena MC panjangnya setengah dari AC, berarti setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, sekarang baru kita cari panjang TM. Sekarang kita cari panjang TM. Panjang TM itu akar TC kuadrat dikurangi MC kuadrat. Ayo diingat-ingat lagi ya rumus Pitagorasnya. Kenapa ini dikurangi? Karena TC itu sisi terpanjang. Lihat segitiganya di sini, siku-sikunya ada di M. Sisi terpanjangnya TC, berarti rumus Pitagorasnya harus dikurangi. Sekarang ini kita hitung. TC kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 25 dikurangi 9 dikali 2 sama dengan akar 25 dikurangi 18 sama dengan akar 7. Jadi jarak T ke M sama dengan akar 7 cm. Supaya lebih paham lagi dengan materi ini, ayo kita bahas contoh soal yang ketiga. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. Ini ya, kalau kita lihat di gambarnya, panjang sisi AC itu sama dengan panjang sisi AB. Lalu TA itu tegak lurus dengan bidang alasnya. Nah, sudah ada ya di sini. Jika panjang AB itu 4 akar 2 dan panjang TA sama dengan 4, tentukan jarak antara titik T dan C. Berarti di sini panjang AC-nya juga 4 akar 2. Oke, yang kita lihat adalah segitiga TAC dengan sisi siku-sikunya di A. TA-nya 4, AC-nya 4 akar 2. Sekarang kita cari panjang TC. TC sama dengan akar AC kuadrat ditambah TA kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 dikali 2 ditambah 16 sama dengan akar 32 ditambah 16 sama dengan akar 48. Akar 48 ini bisa kita perkecil. Jadi akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu 4. Berarti TC itu 4 akar 3. Jadi jarak T ke C adalah 4 akar 3 cm. Gimana? Sampai sini? Paham kan apa yang Ibu jelaskan? Masih mudah kan yang Ibu terangkan? Nah, sekarang Ibu akan berikan soal. Soalnya terdiri dari 2 nomor. Dan soal-soal ini harus kalian kerjakan. Lalu kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang sudah Ibu buat. Dan dikumpulkan paling lambat hari ini jam 3 sore. Ingat ya, hari ini jam 3 sore. Cukup sekian materi dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan bisa dipahami oleh kalian ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh kontak Ibu lewat WA atau lewat Google Classroom. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Taati protokol kesehatan juga. Mudah-mudahan PPKM-nya segera berakhir, jadi kita bisa belajar tatap muka. Sampai ketemu di pelajaran Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.